Wanita ini memakan kelereng secara utuh lalu tersenyum. Sebelumnya wanita ini mendapati bahwa dia hamil. Hasil tes packnya positif. Namun tidak seperti calon ibu kebanyakan, ekspresi Hunter tidak begitu bahagia. Tak tahu apa yang ada di pikirannya. Padahal Hunter bisa dibilang adalah wanita yang beruntung karena menikahi pria kaya yang memanjakannya. Hunter bahkan hanya bengong saja di rumah baru mereka yang dibelikan oleh ayah mertua mereka. Tapi Hunter merasa kesepian. Suaminya lebih banyak memikirkan pekerjaan. Sayangnya semua ini tidak pernah diungkapkan oleh sang istri. Karena mendapatkan kabar bahagia tadi, Hunter dan suami pun pergi makan malam di restoran bersama dengan mertuanya. Mereka semua antusias menyambut calon anggota baru mereka. Jadilah pembicaraan mereka mengenai masa kecil dan momen saat ibu mertua melahirkan. Hunter diberi kesempatan oleh Richie untuk menceritakan momen-momen masa kecilnya. Tetapi belum selesai dia bercerita, sang ayah mertua langsung memotongnya dan membahas pekerjaan bersama Richard. Ini sungguh sangat menyebalkan. Itu membuat Hunter pun terdiam, lalu entah mengapa ada dorongan yang kuat saat melihat es batu di dalam gelas. Dia pun langsung mengambil es batu itu dengan tangan dan mengunyahnya, membuat semuanya menoleh karena suara yang keluar dari mulut Hunter. Sampai di suatu hari dia membaca buku yang diberikan oleh mertuanya yang pengatur itu. Lalu ada quotes di buku itu yang berbunyi, "Setiap hari cobalah melakukan sesuatu yang tak terduga dan dorong dirimu untuk melakukan hal-hal baru." Lalu Hunter yang merasa bosan akan hidupnya seperti burung dalam sangkar emas ini mulai memakan benda-benda yang tak terduga. Benda pertama yang dia makan adalah sebuah kelereng kecil. Kelereng keras yang terbuat dari kaca itu dipandangi dalam-dalam. Lalu dia pun mulai memasukkan ke dalam mulutnya dan menelannya. Ternyata perasaannya pun menjadi senang setelah berhasil menelan kelereng itu. Suatu kepuasan yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Lalu dia pun mengeluarkannya melalui kotoran. Dia mengambil kelereng itu lalu membersihkannya dan menaruhnya di atas meja riasnya. Esok harinya Hunter membersihkan karpet rumahnya. Dia tampak kesal dan tidak baik-baik saja. Lalu mesin penyedot debunya tersangkut sesuatu. Ternyata itu adalah paku yang tajam. Hunter kemudian memperhatikannya lekat-lekat. Lalu dia berpikir sejenak, sampai dia pun akhirnya mengambil paku itu dan memasukkan ke dalam mulutnya. Hunter mencoba menelannya, tetapi itu sangat sulit dibanding dengan menelan sebutir kelereng tadi. Dia pun memuntahkannya. Ternyata lidahnya pun berdarah tertusuk paku yang tajam. Tetapi dia sama sekali tak tampak kesakitan. Hunter menjadi tak tenang, dia gelisah, dia sangat menginginkan menelan paku itu, tetapi dia tahu itu sangatlah berbahaya. Namun keinginan itu tidak dapat dibendung lagi. Dia pun langsung berjalan mendekati paku itu dan langsung menelan paku itu. Tapi sesaat kemudian dia mengerang kesakitan. Apa yang terjadi pada Hunter? Akankah paku itu melukai organ dalamnya? Kita lanjut lagi di next part. Wanita ini menelan paku. Dia tahu itu membahayakan nyawanya, tapi dia sangat ingin menelannya. Dia menangis, perasaannya tak karu-karuan. Dia menekan tenggorokannya dan paku itu pun kini melewati saluran pencernaan. Namun malamnya perutnya terasa sakit. Sakit ini sangat luar biasa. Dia pun kemudian mengeluarkan kotoran berdarah dan paku itu pun ikut keluar bersamanya. Dia lalu mengumpulkan paku itu di atas mejanya. Makin lama dia makin ketagihan menelan benda-benda yang tak lazim. Kali ini dia menelan baterai. Ini amatlah berbahaya sebab isi baterai itu jika bocor bisa mengeluarkan zat-zat yang amat mematikan bagi manusia. Hal itu membuatnya bahagia, kebahagiaan yang tak pernah dia rasakan sebelumnya. Di saat suaminya sedang bekerja, Hunter memakan kertas yang dia robek dari buku ini. Dia menelannya lagi dan lagi, benda-benda asing dari tubuhnya untuk dikeluarkan kemudian. Ya, Hunter menderita secara mental, namun mengapa? Entahlah. Dia mengumpulkan benda-benda yang dia telan dan berhasil dia keluarkan saat BAB. Dia menyebutnya sebagai tropi. Terlihat bahwa dia sudah memakan gembok, koin, catur, kancing, dan beberapa benda lainnya. Suatu waktu dia pergi ke dokter Objin untuk memeriksakan kandungannya. Dan dari hasil USG terlihat bahwa ada benda mencurigakan di dalam perut Hunter. Lalu Hunter pun berteriak kesakitan. Dia langsung dilarikan ke ruang operasi. Dan operasi pun langsung dimulai dengan menggunakan kamera. Dari mulut Hunter keluarlah sebuah peniti dan benda-benda lainnya, juga sebuah baterai. Ini sungguh tak masuk akal. Di rumah suaminya sangat marah dan bertanya
apa yang terjadi pada Hunter, suaminya benar-benar kesal. Hunter hanya berkata dia tidak tahu mengapa dia berbuat seperti itu. Dia hanya ingin melakukannya dan melakukannya. Hunter kesal karena Richie meninggikan suaranya. Tapi bagi Richie, ini sudah benar-benar gila. Mengapa Hunter tidak memberitahukan kebiasaan buruknya ini sebelum menikah? Hunter berteriak bahwa dia juga tak tahu soal ini. Tetapi Richie tidak pernah mau mengalah. Hingga akhirnya Hunter pun harus mengalah. Hunter benar-benar lelah dengan kehidupannya. Lalu suaminya memanggil seorang psikolog untuk mengobati kebiasaan tak lazim istrinya. Hunter merasakan mereka lebih menginginkan dan peduli pada bayinya, tapi tidak dengan dirinya. Lalu suaminya juga mempekerjakan seorang penjaga untuk mengawasi Hunter selama suaminya bekerja. Kemanapun Hunter pergi, penjaga ini selalu mengawasinya. Hunter benar-benar merasa terpenjara, bahkan dia tidak bisa memiliki kendali atas dirinya sendiri. Semuanya di bawah kendali suami dan keluarganya. Ternyata di dalam toiletnya dia menyimpan benda-benda kecil yang rata-rata adalah logam. Lalu dia cepat-cepat menelannya, dan betapa leganya dia setelah melakukan itu karena berhasil menelan benda kecil itu. Lalu terungkaplah bahwa Hunter adalah anak hasil tindakan peruda paksaan. Ayahnya yang saat ini bukanlah ayah biologis sesungguhnya. Lalu dia menunjukkan foto seorang pria yang merupakan pelakunya. Ibunya saat itu diruda paksa saat sedang mabuk. Sang ibu pun hamil. Sementara sang ayah biologis bernama Erwin ini pun dipenjara. Tak lama lahirlah Hunter yang diperlakukan tidak baik oleh ibunya dan membuat Hunter merasa seperti dia anak yang tak diinginkan. Psikolog ini berjanji untuk merahasiakannya, tetapi dia malah membocorkannya pada sang suami yang kebetulan semua itu didengar oleh Hunter dan membuat dirinya sakit hati dan hancur. Apa yang akan terjadi selanjutnya kita lanjut lagi di next part. Seorang istri yang hamil ini menelan obeng. Namanya adalah Hunter, seorang istri kaya yang mempunyai kebiasaan menelan paku, kelereng, peniti, baterai, dan benda lainnya. Ini adalah kondisi yang nyata. Kalau seorang miskin menikah dengan orang kaya, semuanya dikendalikan oleh suaminya dan mertuanya hingga membuatnya semakin stres dan trauma. Hari ini dia mendengar psikolognya membocorkan rahasia bahwa dia adalah anak dari hasil peruda paksaan. Kini dia merasa tak ada yang bisa dipercaya lagi. Sampai-sampai dia pun berbaring di bawah kasurnya mencari perlindungan. Pria penjaga ini pun mengikutinya dan mencoba menenangkan Hunter. Beberapa jam berlalu, Hunter pun terbangun. Sementara penjaga ini masih tertidur di bawah kasur. Dia bangun dan cepat-cepat mencari sesuatu. Dia mendapatkan sesuatu yang membuatnya sangat bahagia. Dia menemukan obeng kecil. Lalu dia langsung menelannya begitu saja. Tak berapa lama penjaga ini menemukan Hunter tersungkur di lantai. Tenggorokannya seperti tercekat sesuatu dan tak dapat bernafas, dan ada darah di lantai. Hunter langsung dilarikan ke rumah sakit. Hunter dioperasi. Dokter mengambil obeng panjang itu dari tenggorokan Hunter. Hunter mulai pulih beberapa hari kemudian. Suaminya kehabisan akal kepada Hunter dan bersiap untuk memasukkan Hunter ke rumah sakit jiwa sebelum dia melahirkan. Jika Hunter tak mau, maka suaminya akan menceraikannya. Tak ada pilihan bagi Hunter, dia pun menandatangani surat kesepakatan itu. Kini, dia sudah siap untuk pindah ke rumah sakit jiwa. Tetapi sesaat sebelum dia pergi, Hunter kembali ke dalam dengan alasan mengambil charger ponselnya. Hunter merasa hancur, orang-orang begitu jahat padanya, mengurungnya, memenjarakannya tanpa kehidupan lainnya. Lalu dia memohon kepada penjaganya untuk menolongnya melarikan diri. Penjaga ini pun terenyuh dan benar-benar kasihan melihat penderitaan dari Hunter yang sedang hamil ini, yang makin hari makin terpuruk. Sementara penjaga ini membuat seolah-olah Hunter kabur melalui jendela kamar mandi. Hunter berlari di antara pohon-pohon pinus. Tapi bukankah mencari Hunter adalah hal mudah bagi seorang yang kaya raya? Hunter sampai di sebuah motel. Dia mengambil tanah untuk dia cemil nanti malam. Suaminya menelponnya dan membujuknya untuk kembali. Tapi satu yang dia sadari adalah suaminya hanya mencemaskan dan menginginkan bayi yang ada di perutnya. Lalu sang suami pun berteriak memaki, mengatai Hunter tak tahu terima kasih atas makanan, pakaian, perhiasan, dan semua kemewahan lainnya. Mengatai Hunter wanita murahan yang membawa kabur anaknya. Ini sungguh tak disangka. Seperti itulah wajah asli sang suami selama ini. Dia yang stres mulai memakan tanah yang dia ambil dari luar. Sambil menangis dia terus mengunyah tanah kotor itu. Dia tidak tahu harus kemana setelah ini. Akhirnya Hunter menemui pria yang memperkosa ibunya. Sebut saja ayah kandung Hunter. Pria itu pun hidup bahagia bersama dengan keluarganya. Dia menikah lagi dan memiliki satu orang putri. Hunter akhirnya bertanya pada ayahnya mengapa sang ayah melakukan itu kepada ibunya. Hunter menyalahkan pria ini yang telah menyebabkan dia lahir ke dunia dan mengasingkannya. Hunter menangis, apakah dia seperti ayahnya ini sehingga orang-orang pun jijik kepadanya. Lalu ayah kandungnya ini berkata bahwa tidak, ini bukanlah salah Hunter. Ini adalah salah dirinya. Hunter tak harus menyalahkan diri dan hancur seperti ini.
Setelah mendapatkan jawaban apa yang dia mau, Hunter pun menggugurkan kandungannya. Dia meminum obat peluru janin. Kini Hunter melepaskan beban masa lalunya dan siap memulai hidup barunya tanpa kendali dari siapapun. Dan film pun selesai. Sampai jumpa di cerita film lainnya.